Here we go, Merino resmi ke Arsenal. Menang tapi fans Chelsea malah ngamuk. Lagu baru UCL banyak dibenci. Arhan tetap dipanggil timnas. Persija terusir dari JIS. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kamu Madridista, mau outfitmu kelihatan beda saat nobar? Atau pengen ngeledek fans sebelah karena 0 trofi? Buat mengenang momen bersejarah, Starting 11 keluarin merchandise kaos spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan, pre-order sekarang. Klik website di deskripsi ya. Dari laga babak kualifikasi UEFA Conference League, Chelsea sukses meraih kemenangan atas tamunya Servette dengan skor 2-0. Gol The Blues masing-masing dicetak oleh Nkunku di menit ke-50 lewat tendangan penalti dan Noni Madueke di menit ke-76. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan pertama Enzo Maresca sebagai pelatih Chelsea di laga kompetitif. Masih dari kabar Chelsea, dilansir dari The Sun, fans Chelsea marah-marah karena ada gangguan di situs web klub yang menyebabkan mereka tidak dapat menonton pertandingan melawan Servette dengan nyaman. Situs web Chelsea tersebut gangguan karena kewalahan oleh banyaknya fans yang menonton. For your information, football lovers, dikarenakan tidak ada televisi yang menyiarkan laga itu, pihak The Blues sengaja menyiarkan laganya di situs web mereka dengan cara membayar sebesar £5. Berkat gangguan itu, fans pun frustasi dan menganggap uang yang dikeluarkan mereka sebesar £5 hanyalah sia-sia. Sementara itu, sebelum laga Chelsea versus Servette digelar di Stamford Bridge, terjadi kerusuhan di luar stadion. Meski pintu stadion belum dibuka, rombongan fans tim tamu dari Swiss memaksa untuk masuk stadion. Para fans Servette bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat. Terlihat fans dari Servette berani berkelahi dengan aparat. Satu fans Servette ada yang sempat ditahan berkat kerusuhan itu. Namun, suasana segera mereda ketika fans Servette tersebut perlahan-lahan diizinkan masuk ke dalam stadion terlebih dahulu. Beralih ke kabar terbaru dari klub London lainnya, Arsenal. Transfer berlarut-larut Mikel Merino ke Arsenal akhirnya berakhir. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Arsenal sudah here we go untuk mendapatkan gelandang Real Sociedad tersebut. Kesepakatan transfer telah dicapai dengan nominal 32 juta euro plus add-ons 5 juta euro. Kontrak Mikel Merino di Emirates akan berlangsung hingga tahun 2028. Beralih ke kabar selanjutnya, dilansir dari The Sun, Wolves telah bergerak untuk mendapatkan pengganti Pedro Neto dengan berbicara dengan agen Wilfried Zaha. Pemain Galatasaray yang sudah ingin kembali ke Liga Inggris tersebut akan coba dibawa ke Molineux dengan status pinjaman maupun permanen. Menurut laporan, pelatih Wolves Gary O'Neill adalah orang yang menyuruh manajemen Wolves untuk segera menggait Zaha. Negosiasi kini sedang berlangsung. Kabarnya pihak Galatasaray telah meminta mahar sekitar 9 juta pounds kepada Wolves. Sementara itu, Brentford kembali mendapatkan pemain dari Liverpool. Setelah mendapatkan Fabio Carvalho, The Bees kini mendapatkan bek Sepp van den Berg. Dilansir dari Sky Sport, Brentford membayar mahar 20 juta pounds secara tunai kepada Liverpool, ditambah 5 juta pounds sebagai bonus dari kinerja sang pemain. Kontrak Van den Berg di Brentford berlangsung hingga 5 tahun. Beralih ke kabar berikutnya dari Erling Haaland. Dilansir dari The Sun, striker City tersebut baru-baru ini mengunggah di Instagram tentang terapi terbarunya. Terapi baru Haaland tersebut berbentuk tempat tidur dengan dilengkapi sinar inframerah. Kegunaan sinar inframerah di tempat tidur Haaland tersebut adalah untuk mencegahnya dari cedera. Menurut laporan, tempat tidur inframerah yang digunakan Haaland tersebut bernilai 15.000 pounds. Kalau Haaland pakai tempat tidur inframerah, lain halnya dengan Jude Bellingham. Pemain Inggris tersebut terlihat memakai masker oksigen pada saat sesi latihan Real Madrid jelang melawan Valladolid di La Liga. Dilansir dari The Sun, masker oksigen yang dikenakan Bellingham ternyata berteknologi tinggi. Masker itu berguna untuk memantau segi kebugarannya selama latihan. Masker oksigen Bellingham tersebut sekilas tampak mirip dengan masker yang dikenakan oleh karakter Bane.
dalam film The Dark Knight Rises. Jika Bellingham terlihat dengan penampilan baru menggunakan masker oksigen, lain halnya dengan rekannya Vinicius yang memilih menata rambutnya dengan gaya baru. Dilansir dari Goal, pemain Brazil tersebut mencukur rambutnya di salon yang dikelola oleh kakak Camavinga, Sebastião. Vinicius tampil dengan penampilan baru dengan gaya rambut gimbal yang mirip dengan Camavinga. Ketika ditanyai pasca selesai menata rambutnya, Vini mengaku sengaja mengubah penampilannya tersebut demi mendapatkan keberuntungan di tahun ini, seperti halnya meraih Ballon d'Or. Masih dari kabar sepak bola Spanyol, dilansir dari Football Espana, pemain timnas Kolombia James Rodriguez dilaporkan sudah berada di kota Madrid untuk merampungkan proses transfernya ke Rayo Vallecano. James Rodriguez dan agennya kini masih menegosiasikan masalah detail kontrak. Diharapkan proses negosiasi tersebut tuntas dalam waktu dekat supaya mantan pemain El Real itu bisa diumumkan dan didaftarkan sebelum jendela transfer ditutup. Beralih ke kabar lainnya, dalam laga kualifikasi UEFA Conference League, debut David De Gea berseragam Fiorentina berakhir buruk. Melawan klub asal Hungaria FC Puskás Akademia, jala gawang De Gea mampu dibobol 2 kali hanya dalam rentan waktu 12 menit. Bahkan De Gea sempat diolok-olok oleh fans sendiri dari tribun penonton. La Viola juga akhirnya gagal menang gara-gara tim tamu menyerahkan bola ke gawang De Gea di menit ke-89. Skor akhir dari laga tersebut adalah 3-3. Kini kita bergeser ke kabar dari sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, rombongan fans AS Roma berbondong-bondong mendatangi rumah Paulo Dybala pada malam hari setelah mengetahui bahwa pemain Argentina tersebut menolak tawaran Al-Qadsiya. Para fans itu pun meneriakkan namanya dan membentangkan beberapa spanduk di depan rumah Dybala. Lewat unggahan Instagramnya, Dybala menolak tawaran menggiurkan dari Al-Qadsiya karena ia memilih setia bersama Gianluigi Rossi. Beralih ke kabar lainnya, mantan pelatih Inggris Gareth Southgate dilaporkan telah mendapatkan pekerjaan baru dari UEFA. Dilansir dari Goal, Southgate akan dipekerjakan sebagai pengamat teknis oleh UEFA dalam beberapa laga seperti UCL, UEL maupun UECL. Southgate diminta untuk menganalisis pertandingan dari sudut pandang pelatih dengan disertai detail taktik dan statistik. Sebelumnya, pelatih seperti Frank de Boer, Solskjaer maupun Rafael Benitez juga pernah dipekerjakan oleh UEFA di posisi yang sama. Masih berhubungan dengan UEFA, dilansir dari Goal, para penggemar sepak bola telah menyuarakan ketidakpuasannya terhadap theme song baru UCL yang baru saja di-launching. Para penggemar menuduh UEFA telah merusak orisinalitas UCL lewat lagu. Lagu UCL yang sangat ikonik itu diubah aransemennya sehingga dianggap hilang aura keasliannya. Di media sosial, kini banyak penggemar yang meminta pihak UEFA mengembalikan lagu ikonik tersebut ke aransemen yang lama. Terbang sebentar ke Liga Arab Saudi. Dilansir dari Sport People, Al Nassr berniat melakukan gebrakan transfer dalam waktu dekat untuk menggait 2 bintang sekaligus, yakni Sergio Ramos dan Rafael Leao. Selain performa Al Nassr yang akhir-akhir ini menurun, gebrakan transfer tersebut juga bertujuan agar CR7 kembali tampil optimal. Ramos dan Leao diketahui adalah teman dekat CR7. Mereka diharapkan klub bisa bersinergi dengan baik dengan CR7. Ramos kini berstatus agen bebas setelah dilepas Sevilla. Sementara Leao dilaporkan siap ditebus dengan mahar 70 juta euro. Kini saatnya kabar dari sepak bola nasional. Walau sedang diterpa masalah pribadi yang menghebohkan, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji tetap memastikan bahwa Pratama Arhan akan tetap dipanggil Shin Taeyong untuk laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji mengaku sudah berbicara panjang lebar dengan Arhan yang saat ini ada di Korea. Menurut Sumarji, Arhan mengaku akan tetap fokus pada sepak bola. Arhan juga mengaku sama sekali tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang lagi viral di luar. Dilansir dari Goal, Liverpool terus mencari pengganti Joel Matip sebagai bek tengah. Arne Slot tengah menginginkan bek RB Leipzig Mohamed Simakan, namun menurut laporan, Die Bruyne Bulen meminta The Reds untuk menebus pemainnya tersebut dengan mahar senilai 40 hingga 45 juta euro. Kebetulan sang pemain dilaporkan juga ingin mencari tantangan baru di luar Bundesliga.
Sementara itu di Aston Villa, kiper mereka, Emiliano Martinez, telah resmi memperpanjang kontraknya di Villa Park hingga tahun 2029. Setelah perpanjangan kontrak, Martinez mengungkapkan alasannya. Ia bertahan di The Villains karena mengaku punya pelatih kiper dan manajer yang hebat, yakni Javi Garcia dan Unai Emery. Selain itu, Martinez mengatakan bahwa berada di bawah mister gawang selalu membuatnya nyaman. Ia juga selalu merinding jika namanya dikumandangkan di Villa Park. Beralih ke kabar dari klub asal kota London, Fulham. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, The Cottagers telah mendapatkan gelandang baru yang sempat diincar MU, Sander Berge. Gelandang dari Sheffield United tersebut ditebus Fulham dengan mahar 25 juta pounds. Pemain asal Norwegia itu telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Craven Cottage. Kesepakatan itu diselesaikan oleh agen lamanya, Morten Webstad, setelah 3 minggu pembicaraan dengan Fulham. Sementara itu, dari Manchester City, Joao Cancelo ternyata tak jadi bertahan di Etihad musim ini. Dilansir dari tweet akun @CityReport, Al Hilal telah mencapai kesepakatan dengan City untuk membeli Joao Cancelo secara permanen senilai 35 juta euro. Menurut laporan, setelah disepakati, Cancelo akan segera terbang ke Arab Saudi dan melakukan tes medis yang sudah dipesan oleh pihak Al Hilal dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke kabar berikutnya dari mantan klub Cancelo, Barcelona. Dilansir dari Gol, ada pergerakan transfer mengejutkan dari Barca yang tiba-tiba mengincar pemain Juventus Federico Chiesa. Barca hanya punya mahar 15 juta euro saja untuk membeli Chiesa dan telah diberi lampu hijau oleh Bianconeri. Padahal secara harga, Chiesa berada di angka 60 jutaan euro. Si nyonya tua juga segera menguangkan Chiesa daripada berstatus gratis di musim mendatang karena kontraknya habis. Toh, Chiesa juga sudah tak masuk skema Thiago Motta. Barca yang masih butuh uang dan pelonggaran gaji masih berencana untuk melego beberapa pemainnya termasuk bek Andreas Christensen. Dilansir Gol, pemain asal Denmark tersebut akan dilepas dengan mahar 30 juta euro. Newcastle United dilaporkan sebagai peminat terdepan untuk memboyong mantan bek Chelsea tersebut. The Magpies sedang gencar mencari bek baru setelah mereka berkali-kali ditolak Crystal Palace untuk memboyong Guehi. Christensen juga dilaporkan tidak masuk dalam skema Hansi Flick musim ini. Dilansir dari Football Italia, striker baru AC Milan Alvaro Morata dipastikan absen cukup lama karena cedera. Baru main sekali di Serie A, striker timnas Spanyol tersebut sudah didiagnosis menderita retakan pada otot rectus femoris di kaki kirinya. Morata mengalami cedera tersebut pasca laga melawan Torino. Tim medis Rossoneri mengatakan bahwa Morata akan absen selama kurang lebih 3 pekan. Kini saatnya kita ke kabar dari sepak bola nasional. Persija Jakarta terancam tidak bisa berkandang di Jakarta International Stadium atau JIS saat melawan Dewa United pada tanggal 16 September 2024. Hal itu dikarenakan adanya konser Bruno Mars yang akan digelar di JIS pada tanggal 11, 13, dan 14 September 2024. Meski laga melawan Dewa United akan digelar setelah acara konser, namun berbagai persiapan diprediksi akan kewalahan. Pihak Persija tetap akan mengusahakan untuk menjamu Dewa United di Jakarta dan Stadion GBK tengah dipersiapkan sebagai opsi alternatif. Sementara itu, dari kabar lain, striker Persis Solo Ramadan Sananta telah resmi dipanggil Shin Taeyong ke timnas untuk laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Pemanggilan Sananta ke timnas Indonesia ini telah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Persis, Milomir Cecilia. Meski akan kehilangan Sananta di Liga 1, Cecilia mengaku tak khawatir dan justru bangga melihat anak asuhnya kembali dipercaya membela timnas Garuda. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan timnas Indonesia, Justin Hubner. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, bek berusia 21 tahun tersebut dilaporkan tidak melakukan proses peminjaman ke klub Liga Swedia, IFK Norrköping. Menurut akun Instagram itu, Hubner hanya menjalani beberapa kali latihan saja dan tak ada pembahasan kontrak.
Belum ada kabar lagi klub mana yang benar-benar akan mengontrak Hafner. Ia masih berstatus sebagai pemain Wolves U21.